Siapa di antara Anda yang suka prokrastinasi atau nunda-nunda? Nah, ini menarik sekali ya. Beberapa waktu lalu saya menonton videonya Tim Urban tentang apa sih yang terjadi di otak seorang prokrastinator atau yang suka nunda-nunda. Kebetulan penelitian tesis saya juga berhubungan sama prokrastinasi ya, makanya saya tertarik dengan video tersebut. Ini menarik sekali. Jadi, umumnya ya, kita itu berharap kalau punya target itu kan adalah misalnya target menyelesaikan 30 tugas ya. Maka dalam 1 bulan, maka harapannya adalah kalau bisa ya sehari satu, sehingga di hari ke-30 beres semuanya. Bahkan kalau bisa ya pengennya sih di awal-awal itu dikerjakan tuntas sehingga di hari-hari berikutnya Anda memiliki waktu untuk refreshing, untuk jalan-jalan. Itu adalah apa yang diharapkan oleh sebagian besar orang, termasuk saya dan mungkin juga termasuk Anda. Ya, ketika dapat tugas, semangat, kayaknya bisa nih diselesaikan. Tapi yang terjadi adalah biasanya hampir semua tugas itu akhirnya mulai dikerjakan mendekati hari-hari akhir. Bahkan ada yang di satu hari terakhir atau 2 hari terakhir, dan di situ ternyata productivity kita itu meningkat tajam sekali. Ya, Anda mungkin merasakan seperti itu. Ya. Nah, Tim Burton ini ya, beliau menarik sekali ya, itu lucu sekali kalau Anda nonton videonya. Itu jadi dia menjelaskan bahwa ternyata di dalam otak prokrastinator, misalnya saya prokrastinator ya, dan orang-orang non prokrastinator itu ternyata berbeda ya. Ada perbedaan di situ. Bagaimana perbedaannya? Di sini saya menggunakan ilustrasi mirip seperti yang Mas Tim Burton sampaikan ya, karena itu menurut saya menarik sekali ya. Yaitu gini, jadi setelah diteliti oleh beliau ya, diteliti tanda kutip, itu di dalam dalam otak orang-orang non prokrastinator itu bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi otak, dan kemudian udah gitu Anda ya itu yang megang kendalinya, megang setirnya. Ya. Jadi ketika Anda mau mengerjakan apa, oke, Anda mengendalikan otak Anda tersebut. Tapi ya beda dengan otak-otak orang-orang prokrastinator, yaitu di dalam otaknya ya itu di sebelah Anda itu ada yang namanya monkey ya, ada monyet di situ. Nah, monyet inilah yang biasanya membisik-bisiki Anda ya untuk melakukan hal yang lain ya. Disebutnya adalah darkness playground gitu. Jadi udah, mendingan nanti aja, kita main aja yuk. Kita baca buku aja yuk, kita nonton telenovela aja dulu yuk, kita nonton ini aja yuk, nonton apa dulu gitu. Nah, sehingga membuat Anda akhirnya mendengarkan itu dan iya juga ya gitu. Dan bahkan seringkali monyetnya ini lebih berkuasa daripada Anda ya. Jadi akhirnya dia yang mengendalikan setir nahkoda pikiran Anda. Ya udah deh, kita senang dulu gitu. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah monyet ini itu hewan ya gitu. Yaitu ya, dia fokusnya adalah pada here and now ya, pada saat ini, pada pleasures ya, pada kepuasan dan fun, kesenangan gitu. Jadi hewan itu ya, monkey ini, dia tidak berpikir misi, tidak berpikir masa depan dan sebagainya. Yang penting saat itu dia puas, yang penting saat itu dia senang ya. Contoh aja misalnya kucing ya gitu. Kucing ya, dia fokusnya pada saat itu ya senang, happy dan sebagainya. Dia nggak mikirin masa depan dan sebagainya. Nah, itu juga monyet di dalam otak seorang prokrastinator ya. Jadi dia mengendalikan, dan dia itu ayo sekarang jalan-jalan, ayo sekarang ini, sekarang itu. Nah, sehingga ya akhirnya sudah Anda menghabiskan waktu dengan senang-senang tersebut. Tapi Tim Urban itu menjelaskan bahwa untungnya kita itu di dalam otak kita memiliki guardian angels ya. Jadi memiliki malaikat yang membantu kita, yang mana malaikat ini membantu kita kembali on track, yaitu disebutnya adalah monster deadline. Ya gitu, itu dianggapnya menjadi malaikat pembantu kita ya, malaikat yang menjadikan kita kembali ke on track. Dan monkey
ya monyetnya itu ketika lagi nyetir ya, ketika lagi menakodai otak kita, ketika ngelihat monster deadline ini mereka ketakutan. Jadi monyet ini takut sama monster itu. Dan kitanya pun ya yang ada di dalam otak itu ngeliat monster itu pun ketakutan. Wah gitu, sehingga akhirnya membuat kita mau tidak mau monyetnya kabur ke pohonnya, dia ngumpet ya, mau nggak mau kita harus megang nahkodanya kembali gitu. Dan yang menarik adalah ternyata ketika dalam momen yang mepet itu tugas kita selesai. Meskipun ya kualitasnya mungkin tidak sebaik kalau kita benar-benar mengerjakan secara intens ya, secara terus-terusan. Tapi tugas kita selesai. Nah, muncul pertanyaan ya gitu. Kalau misalnya tugas-tugas kita itu baru selesai ketika monster ini datang, maka bagaimana dengan cita-cita Anda ya, yang mana cita-citanya itu tidak Anda bikin deadline. Beda dengan tugas kuliah, beda dengan tugas kantor, jelas deadline-nya. Ayo nanti hari Senin harus dikumpulkan ya. Wah, hari Minggu tuh mulai gelisah tingkat tinggi dan akhirnya diselesaikan. Tapi, nah inilah makanya biasanya banyak yang ketika sudah besar, sudah tua akhirnya regret ya, merasa, waduh coba aja kalau dulu saya melakukan itu, coba aja kalau dulu saya melakukan ini gitu. Nah karena apa? Penyebabnya adalah karena mereka tidak menyusun deadline untuk target-target mereka sendiri. Jadi ya saran kami, ya saran saya, kemudian tim Urban juga, yaitu bagi Anda yang punya cita-cita, bagi Anda yang ingin punya bisnis sendiri, Anda yang ingin sukses, ingin menguasai bisa bahasa Inggris, ingin bisa macam-macam apapun itu, digital marketing atau apapun ya, maka saran saya bikin target deadline yang jelas ya, supaya si monster itu ya, guardian angels itu datang terus-menerus membantu Anda mengusir monyet-monyet yang ada di otak Anda. Bikin aja target-target pribadi misal, dan kalau bisa harus rada kuat ya gitu. Misalnya, oh ini supaya bertepatan dengan ulang tahun pernikahan, atau pada saya targetnya pada tanggal segini sehingga mengejar momen misalnya tahun baru misalnya ya, atau misalnya apapun itu bisa Anda kaitkan. Memang ada beberapa tips ya untuk membuat target deadline supaya lebih efektif gitu. Jadi kalau targetnya itu hanya disimpannya di otak saja ya, maka dengan mudah dia itu terlupakan atau terabaikan. Jadi mau tidak mau harus menggunakan sistem ya. Apakah itu ditulis, dibikin agenda, ya dicatat di jadwal. Nah, salah satu sistem yang menurut saya bagus, ya itu pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ya ini, yaitu adalah menggunakan metode SMART. Jadi kalau Anda punya cita-cita, punya target, biasakan dicatat menggunakan metode SMART. Apa itu SMART? S-nya itu adalah spesifik, jadi targetnya harus spesifik. Kemudian M itu measurable ya, jadi harus bisa diukur nih perkembangannya, target-targetnya. Kemudian A ya, smart A itu adalah actionable, harus bisa dilakukan, jangan yang terlalu mengawang-awang ya gitu. Kemudian R yaitu adalah reasonable, harus jelas reason-nya kenapa Anda harus menyelesaikan itu. Karena kalau nggak jelas reasons-nya mudah terombang-ambing ya, jadi harus kuat nih reason-nya, alasannya kenapa. Kemudian yang terakhir adalah T, timetable ya, timeable. Jadi maksudnya ada jangka waktunya, bikin timeline gitu. Nah, itu adalah metode SMART yang bisa Anda tonton di video saya yang tadi, yang linknya saya kirimkan. Oke, semoga bermanfaat, semoga Anda jadi tahu ya bahwa di otak kita itu ternyata ada monyetnya juga gitu, dan kita harus mengendalikan driver nahkodanya itu semaksimal mungkin. Jangan biarkan monyet-monyet itu berkeliaran di otak kita. Kalau bisa sering-sering panggil monster ya, supaya monyetnya ini ngumpet terus di pohonnya ya. Oke, semoga bermanfaat lagi ya. Jangan lupa Anda like video ini kalau Anda suka ya, boleh juga Anda subscribe. Boleh Anda share ke teman Anda yang suka prokrastinator. Dan Anda juga boleh sharing ke kami. Ya, saya mau tanya, apakah Anda itu termasuk seorang prokrastinator juga? Atau menurut Anda bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan terjadwal dengan baik? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.